Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Hari ini saya akan mempresentasikan draft proposal tesis yang merupakan tugas UAS metodologi penelitian PENDAS. Perkenalkan, nama saya Logede Eka Priyanti, saya kelas E. Adapun rancangan draft proposal saya itu pengembangan e-book berorientasi literasi numerasi berbantuan Microsoft Flipbook Maker pada materi perubahan wujud benda untuk siswa kelas 5 SD. Saya mulai dari latar belakang masalah, yaitu bahwa generasi alfa merupakan generasi yang sangat akrab dengan teknologi. Mereka memerlukan sesuatu yang baru, pembaharuan dalam pembelajaran, sehingga mereka dapat meningkat minat belajarnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, nampak bahwa hasil belajar siswa di kelas 5 SD Negeri 1 Tampak Siring masih rendah, masih di bawah KKM. Selanjutnya, hal ini juga diperkuat oleh program PISA pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa kemampuan literasi di Indonesia itu masih rendah. Hal ini juga sama yang diobservasi, yang diamati bahwa minat siswa dalam belajar itu rendah dan juga minat membacanya juga masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, kemampuan literasi Indonesia masih rendah dan belum membudaya di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah stimulus oleh guru, salah satunya yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran e-book berorientasi literasi numerasi pada pembelajaran IPA di kelas 5 SD. Untuk memperkuat hal ini, dilakukan atau disebarkan angket. Hasilnya yaitu hanya 5 orang yang menggunakan media pembelajaran, sebesar 50% responden menggunakan media PowerPoint dan YouTube. Dari 10 orang responden nyatakan belum pernah membuat dan belum mengetahui media pembelajaran berupa e-book berorientasi literasi numerasi. Nanti, media e-book ini akan dikembangkan dengan berbantuan aplikasi Microsoft Flipbook Maker. Dalam penelitian ini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana rancang bangun e-book berorientasi literasi numerasi berbantuan Microsoft Flipbook Maker pada materi perubahan wujud benda untuk siswa kelas 5 SD. Yang kedua, bagaimana validitas e-book berorientasi literasi numerasi berbantuan Microsoft Flipbook Maker pada materi perubahan wujud benda untuk siswa kelas 5 SD. Yang ketiga, bagaimana kepraktisan e-book berorientasi literasi numerasi berbantuan Microsoft Flipbook Maker pada materi perubahan wujud benda untuk siswa kelas 5 SD. Dan rumusan masalah yang terakhir yaitu bagaimana efektivitas e-book berorientasi literasi numerasi berbantuan Microsoft Flipbook Maker terhadap hasil belajar pada materi perubahan wujud benda untuk siswa kelas 5 SD. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian juga ada 4 seperti nampak pada layar. Spesifikasi produk pengembangan, e-book yang akan dikembangkan nanti adalah berbentuk flipbook pada mata pelajaran IPA. Kemudian materi ini akan disajikan yaitu pada materi semester 2 tema 7 peristiwa dalam kehidupan KD 3.7 tentang perubahan wujud benda. Produk ini akan dikembangkan menjadi 13 halaman berupa subfile format HTML yang nantinya dibuat dengan Microsoft Flipbook Maker. Saya beranjak ke pengertian. Yang pertama, e-book merupakan buku elektronik atau buku digital yang dirancang dengan menerapkan format digital. Literasi numerasi adalah kemampuan atau kecakapan dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya menggunakan matematika di seluruh aspek kehidupan. Sedangkan Microsoft Flipbook Maker adalah aplikasi yang dapat membuat sebuah media pembelajaran interaktif yang menarik. Adapun yang akan digunakan adalah yang Pro 3.6.10. Hasil belajar yang diperoleh siswa dapat memberikan informasi tentang kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran yang dijelaskan oleh guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Pembelajaran IPA ini nanti adalah materinya tentang perubahan wujud benda. Diharapkan nanti selain dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa, e-book ini juga sebagai salah satu tambahan media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mengatasi permasalahan rendahnya minat membaca siswa. Metode penelitian
Penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau research and development dengan model pengembangan ADI terdiri dari 5 langkah yaitu analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Berikut merupakan langkah-langkah pengembangan dari masing-masing tahap tadi. Mulai dari analisis, perancangan, pengembangan, kemudian implementasi, dan akhirnya pada evaluasi. Uji coba produk, desain uji coba menggunakan pre-eksperimental design dengan rancangan worksheet case study. Di awal diberikan perlakuan atau treatment, kemudian diobservasi setelah treatment berupa post-test. Subjek dan objek uji coba. Pada tahap pengembangan, subjek and entity adalah media pembelajaran berupa e-book berorientasi literasi numerasi, sedangkan objek dalam tahapan pengembangan adalah validitas sisi media, respon guru, dan respon siswa. Tahap implementasi, subjek dan diteliti adalah siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Tapak Siring sebagai sampel siswa di gugus 2, sedangkan objek dalam tahap implementasi adalah hasil belajar siswa. Jenis data. Data kuantitatif diperoleh dari rating skala kualitas ahli, rating skala respon siswa, rating skala respon guru, dan data uji efektivitas. Data kualitatif diperoleh dari analisis kebutuhan, analisis kompetensi yang dicapai siswa, analisis karakteristik siswa, serta masukan dan saran dari ahli. Metode pengumpulan data. Instrumen dan metode pengumpulan data yang pertama adalah metode observasi kualitatif, kemudian observasi kuantitatif, metode wawancara, metode angket atau kuesioner, dan yang terakhir adalah metode studi dokumen. Tahapan selanjutnya adalah uji coba instrumen. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Teknik analisisnya menggunakan teknik deskriptif. Kemudian, analisis validitas instrumen menggunakan rumus Gregory seperti nampak pada layar. Validitas sisi media juga nanti menggunakan validitas ICANN seperti nampak pada layar. Analisis respon pengguna baik siswa dan guru, hasilnya nanti akan dijumlahkan, kemudian dipresentasikan dan dikonversikan dengan menggunakan skala konversi. Analisis statistik inferensial yaitu digunakan untuk mengetahui efektivitas media yang dikembangkan. Data dikumpulkan dengan menggunakan post-test, kemudian siswa kepada siswa kelompok sasaran. Hasil post-test dianalisis menggunakan uji tes sampel dependen, kemudian dibandingkan dengan KKM sekolah. Kemudian hipotesis menggunakan uji tes sampel dependen diawali dengan melakukan uji prasyarat baik normalitas maupun homogenitas. Berikut ada rumus uji T berkorelasi yang dimaksud. Dengan demikian, adapun hipotesis dalam penelitian nanti yaitu terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa kelas 5 sebelum belajar dengan menggunakan media pembelajaran e-book berorientasi literasi numerasi dan setelah belajar menggunakan media pembelajaran e-book berorientasi literasi numerasi. Analisis datanya nanti akan berbantuan SPSS yaitu versi 25. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.